Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Galih Putra Aryadipura. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil proyek saya pada mata kuliah e-commerce tentang analisis data sentimen ulasan aplikasi Tokopedia di Google Play Store menggunakan RStudio dan Python. Oke, langsung saja. Di sini latar belakang Tokopedia ini sebagai salah satu e-commerce terbesar di Indonesia yang sangat penting untuk memahami feedback dari pelanggan demi meningkatkan layanannya. Nah, tujuan dari proyek ini ada pula untuk menganalisis sentimen dalam ulasan Tokopedia di Google Play Store oleh penggunanya sendiri. Kemudian ada pula dari mengidentifikasi masalah utama serta peluang perbaikan dari perspektif pengguna. Oke, lanjut ke bab lanjutannya. Nah, sebelum itu analis data sendiri ini adalah suatu proses sistematis dalam mengumpulkan, mengubah, memodelkan, ataupun mengelola data untuk menemukan informasi yang berguna. Dalam proyek ini, analis data saya dilakukan terhadap ulasan pengguna pada aplikasi Tokopedia di Google Play Store. Nah, datanya sendiri terkumpul, dibersihkan, lalu diolah dengan teknik analisis sentimen untuk mengidentifikasi persepsi pengguna terhadap aplikasi tersebut. Ada pula metode pengumpulan data yang terdiri dari Python untuk men-scraping data ulasan, RStudio untuk membersihkan ataupun menganalisis sentimen dan visualisasi datanya. Nah, langkah pengumpulannya sendiri, saya mengambil 1000 ulasan terbaru dari Tokopedia di Play Store menggunakan bahasa pemrograman Python. Kemudian, datanya dikumpulkan yang meliputi ulasan, isi, dan tanggal ulasan. Bisa saya langsung contohkan pada di sini saya menyontohkan dari aplikasi Google Colab atau aplikasi pemrograman Python. Nah, langkah pertama di sini kita install library-nya Google Play Scraper, import reviews, sort, import pandas, aspd. Nah, di sini kita mereview dari link Tokopedia dari Play Store. Nah, link Tokopedia ini didapat dari Play Store Tokopedia-nya langsung. Nah, kita buka Play Store, kemudian cari Tokopedia, kemudian di bagian link ini kita ambil di sini, dimasukkan kepada review ini. Nah, di sini metode pengolahannya di sini ada language untuk memilih dari bahasa Indonesia, country-nya berasal dari Indonesia, negara Indonesia. Nah, jumlah dari ulasannya di sini 10 bisa kita atur sendiri juga. Misalnya ingin 100, 10 ataupun 200. Di sini saya memilih 1000. Nah, data yang diambil ini merupakan data yang relevan di bagian most relevant. Nah, kemudian data yang sudah diambil dan difilter ini kita ubah menjadi Excel yang berupa menggunakan library to Excel sini. Dan format ini mengikuti pada format data dari RStudio yang sudah saya isikan ini. Nah, sebenarnya di sini masih banyak kan karena saya menggunakan dua kolom, yaitu kolom data dan kolom date. Nah, review dan kolom date. Jadi saya menggunakan duanya saja supaya analisis ini berjalan dengan mudah dan dapat dipahami. Kemudian kita langsung jalankan saja kode pemrogramannya. Nah, di sini sudah dibuat ya. Kemudian jika sudah dibuat, otomatis ada di file unduhan kita. File dari Tokopedia ini. Data dari Tokopedia.
Di sini saya lampirkan karena sudah masuk di sini masuk ke hmm, sebentar. Di sini. Oh, iya di sini. Nah, berikut ini data yang sudah saya ambil dari scraping ulasan Google Tokopedia menggunakan Python. Bisa dilihat di sini terdapat 1000 data yang akan kita ini olah analisis mengenai perspektif penggunanya. Oke, kita lanjut ke materi yang tadi. Nah, kita lanjut. Kemudian, nah ini yang tadi ya. Di sini kita menggunakan library Google Scraper, Pandas, pada pemrograman Python untuk mendapatkan data ulasan berupa Excel. Nah, proses pengambilan data ini dilakukan dengan mengatur beberapa parameter. Nah, beberapa parameter ini seperti length yang seperti tadi yang sudah saya jelaskan, length untuk bahasa, country, sort, jumlah, filter, dan kemudian data ini diproses, diformat, kemudian menjadi data berupa Excel. Oke, lanjut. Nah, di sini analisisnya menggunakan RS Studio. Di sini bisa saya jelaskan, kita membutuhkan beberapa library dalam RStudio. Terdapat library readXL untuk membaca Excel, dplyr, dan seterusnya di sini. Nah, di sini kita mendeklarasikan readdata untuk membaca data yang dari Excel tersebut, dari data Excel yang sudah kita ambil tadi. Nah, dari data itu terdapat kolom dan name. Sesuaikan formatnya. Nah, kemudian data dipanggil berdasarkan data teratas ini. Kita lanjut. Nah, pada data ini kemudian kita melanjutkan pada tahap proses pre-processing data yang berfungsi untuk membersihkan, memproses teks ulasan dengan menghapus kata-kata yang tidak relevan. Nah, di sini saya memasukkannya manual seperti aplikasi yang di dan ke ini saya dan sudah untuk dan seterusnya. Serta kemudian data itu dipecah untuk menjadi kata-kata. Lanjut. Nah, di sini ada analisis sentimen. Di bagian sini saya mendapatkan lexicon. Nah, lexicon sendiri ini merupakan kata-kata yang sudah dilabeli negatif ataupun positif. Nah, saya membuat lexicon ini secara manual, sama seperti tadi ini, aplikasi yang di dan ke
dan seterusnya. Nah, kata-kata ini mewakili positif dan negatif dan dianggap mewakili sentimen yang berbeda. Serta klasifikasinya pada ulasan ini berdasarkan rating, yaitu rating 1 sampai 2 dianggap negatif, rating 3 dianggap netral, rating 4 sampai 5 dianggap positif. Oke, ini seperti data yang sudah saya jelaskan tadi. Data lexiconnya seperti bagus, murah, cepat. Nah, di sini dilabeli yang 21 data awal dilabeli sebagai positif, kemudian sisanya labeli sebagai negatif. Nah, kemudian di sini data decline menggunakan lexicon dan data sentimennya di sort. Nah, di sini ratingnya seperti yang sudah saya jelaskan tadi, rating 3 netral, rating positif, 4 ke atas positif. Nah, di sini mendapatkan outputnya sendiri, mendapatkan hasil dari programan yang kita jalankan ini terdapat 43% output negatif. Nah, 19% netral, rating 3 tadi, dan sisanya 36% positif dari rating 4 ke atas. Nah, kesimpulan yang bisa diambil dari ke 1000 ulasan tadi ini, hampir 50% itu ulasannya mengandung kalimat negatif atau rating 1-2. Serta bagian netral dan positif hampir melebihi 60%-nya. Kemudian lanjut. Nah, dalam RStudio tadi ini menghasilkan beberapa visualisasi. Kita kembali dulu ke RStudio-nya. Nah, di sini saya akan menjalankannya terlebih dahulu dari RStudio-nya untuk menghasilkan data visualisasinya. Nah, library-nya kita jalankan. Kemudian load datanya yang tadi saya jelaskan, kita jalankan. Nah, di sini juga terdapat data teratas dari 1000 ulasan tadi. Aplikasi ini bla 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 baru pertama kali pakai Tokopedia bla bla bla. Kemudian datanya diprocessing dan ditokenisasi seperti yang saya jelaskan tadi di sini. Dipilih stop word-nya, kata-kata yang ingin diterapkan ataupun tidak. Nah, di sini ada top kata-kata yang paling banyak disebutkan dalam 1000 ulasan ini. Terdapat tidak, Tokopedia, bisa, barang, sisanya toko, lama, sama, dan seterusnya. Nah, bisa disimpulkan juga dari hasil yang kita tahu ini terdapat kata seperti tidak, Tokopedia, bisa, barang, ini sering muncul. Nah, ini bisa mengidentifikasikan masalah teknis yang sering dikeluhkan oleh beberapa pengguna. Nah, ini seperti yang sudah saya jelaskan tadi, terdapat bintang 1-2 ini review negatif, ulasan negatif, rating 3 netral, rating 4-5 positif. Nah, di sini kita update lexicon secara manual yang mendeklarasikan atau melabeli 21 kata pertama ini sebagai positif dan sisanya 16 ini sebagai negatif. Mulai dari bagus, murah, cepat, dan lain-lain. Sampai yang negatif buruk, lemot, lambat, susah, error, dan lain-lain. Nah, di sini kita mencari beberapa persennya dari data tersebut. Langsung saja kita jalanin. Nah, seperti output yang sudah saya berikan tadi ini, sebanyak 43% negatif, 19% netral, 36% positif. Nah, kesimpulannya sudah saya jelaskan tadi. Kemudian bagian visualisasinya kita jalanin. Nah, di sini sudah divisualisasikan data dari sentimen tadi yang udah disebut. Terdapat 20%
orang yang 1 bintang atau dari masuk ke kategori bintang 1 ataupun negatif 22% bintang 2 ataupun dari sentimen negatif 3 bintang 19% ataupun netral. 4 sampai 5 bintang ini terdapat 36%. Nah, kemudian ada pula workload atau juga visualisasi kata yang ukurannya menunjukkan seberapa sering kata itu muncul. Semakin besar teksnya, semakin sering kata itu muncul. Nah, di sini kita jalanin workload-nya. Oke. Nah, di sini udah digambarin. Nah, di sini besarnya kata Tokopedia, barang, tidak, bisa, terdapat kurir juga, jelas, bayar, chat, barang misalnya. Kalau ada chat, misalnya ada pengguna yang mengeluhkan tentang chat saya tidak dibalas, Tokopedia, bestseller juga ada, tokonya lama tidak buka, penjualnya slow respon, makin ke sini, makin ke sana, seperti itu. Nah, di sini ada jumlahnya, konnya. Nah, sebanyak 243 ulasan negatif ini menyebutkan tidak, dan 236 ulasan Tokopedia yang berulasan negatif ini. Sisanya bisa, yang, barang, enggak, mengandung unsur negatifnya. Nah, di sini ada pula tren sentimen bulanan. Nah, kita jalanin dulu. Nah, di sini terdapat grafik tren sentimen bulanan ini ya. Grafik ini menunjukkan jumlah ulasan pengguna per bulan. Nah, yang warna merah ini disamadengankan dengan negatif, warna hijau netral, dan warna biru positif. Bisa disimpulkan, nah, dari bulan Oktober sampai bulan Januari, di sini bisa disimpulkan ulasan beberapa pengguna ini terlihat optimal dan stabil. Namun pada bulan Januari atau awal bulan Januari 2025 terdapat kenaikan yang signifikan pada ulasan negatif. Ulasan netral di sini awal mulanya naik kemudian turun. Di sini naik, ulasan positifnya pada bulan Januari sampai April ini naik, pertengahannya naik melonjak tinggi, kemudian menurun perlahan. Nah, kesimpulan yang bisa diambil, ulasan negatif terhadap Tokopedia ini bersifat konsisten dari waktu ke waktu, menunjukkan adanya masalah berulang yang tidak langsung diperbaiki. Nah, dari awal sini, kemudian meski begitu, sentimen positif juga tetap ada. Ini artinya Tokopedia masih memiliki kekuatan yang disukai beberapa pengguna, tapi perlu segera merespon feedback negatif agar tidak kehilangan kepercayaan pengguna. Agar mengurangi sentimen negatifnya. Nah, kemudian kita lanjut. Nah, ini sudah saya jelaskan ya tadi ya. Grafik ini memberikan tentang beberapa banyak ulasan yang diberikan untuk setiap rating. Rating 1 sampai rating 5. Nah, tren sentimennya pengguna berdasarkan waktu per bulan. Workload-nya seperti yang sudah saya jelaskan tadi, semakin besar katanya, semakin besar banyak juga kata tersebut. Nah, dari kesimpulan data visualisasi sentimen bulanan dan workload ini bisa menunjukkan bahwa pengguna lebih banyak membahas tentang kendala penggunaan, pengalaman berbelanja, serta masalah keterlambatan atau ketidakpuasan terhadap pelayanan Tokopedia. Ini disimpulkan dari beberapa kata yang muncul dari ulasan negatif tadi.
Oke, masalah lainnya ini karena saya mengambil sampel dari dua kolom, yaitu kolom review dan review kolom date. Nah, sebenarnya kita bisa menggunakan library yang tadi Google Play Scraper tadi ini dan mengambil beberapa kolom tambahannya, seperti rating bintang yang langsung dari Tokopedia ulasannya, username penggunanya, ataupun jumlah like dari ulasan tersebut, device, versi dari Tokopedianya, kan, dan lain-lain. Nah, kenapa saya mengambil dua ulasan tersebut ini? Karena eh, dua kolom tersebut ini karena data tersebut ini tersedia, namun eh, karena saya ini ingin mengambil agar fokus analisisnya tetap sederhana, mudah dipahami, dan sesuai tujuan utama, yaitu menganalisis isi teks ulasan dan waktu postingnya, agar beberapa pengguna juga bisa eh, mencontoh analisis data dengan mudah. Kemudian untuk kesimpulannya, dalam proyek saya ini, saya menganalisis 1.000 ulasan pengguna dari aplikasi Tokopedia di Google Play Store, dan ulasan tersebut ini mencakup informasi bagaimana sentimen pengguna terhadap aplikasi Tokopedia tersebut. Dibantu visualisasi data yang dilakukan juga memberikan gambaran jelas mengenai distribusi rating, kata-kata yang sering muncul, yang dapat membantu layanan Tokopedia ataupun pihak Tokopedia dalam memperbaiki aspek-aspek yang belum memadai. Oke, sampai sini saja. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kurangnya. Eh, Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.